Ya, silakan. Ini Pak Menteri mau ratas ini, nanti Pak Jokowi nunggu beliau. Saya ingin memastikan saja Pak Pak Menteri tentang PP 49 kalau tidak salah. Pak Menteri, kalau nggak salah PP 49 yang menyatakan bahwa yang non ASN itu tidak ada lagi. Kan ini yang masalah. Jadi bagaimana sikap pemerintah bersama DPR terhadap hal itu? Padahal kemarin-kemarin ini kita sudah menjanjikan tidak ada namanya PHK massal, tidak ada pengurangan kesejahteraan, tidak ada penggelembungan anggaran. Ini kepastian kalau dia sudah aman sampai Desember 2024, bagi saya tidak masalah. Ini karena viral nih, kita RDP ini terbuka. Tolong dijelaskan nih Pak Menteri. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 bahwa honorer ataupun non-ASN akan dihapuskan sejak 28 November 2023. Sementara pemerintah membuat opini bahwa semua honorer tidak akan di-PHK. Terkait dengan itu, hari ini akan kita bahas bagaimana status honorer 3,3 juta yang belum masuk di database BKN. Apakah di-PHK atau diangkat menjadi P3K? Apakah masuk di surat edaran Menpan RB? Kebelakang akan kita bahas statement Menpan RB. Sebelumnya mari kita simak dulu pembicaraan Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB. Mari kita dengarkan. Ya, silakan. Ini Pak Menteri mau ratas ini, nanti Pak Jokowi nunggu beliau. Saya ingin memastikan saja Pak Menteri tentang PP 49 kalau tidak salah. Pak Menteri, kalau nggak salah PP 49 yang menyatakan bahwa yang non ASN itu tidak ada lagi. Kan ini yang masalah. Jadi bagaimana sikap pemerintah bersama DPR terhadap hal itu? Padahal kemarin-kemarin ini kita sudah menjanjikan tidak ada namanya PHK massal, tidak ada pengurangan kesejahteraan, tidak ada penggelembungan anggaran. Ini kepastian kalau dia sudah aman sampai Desember 2024, bagi saya tidak masalah. Ini karena viral nih, kita RDP ini terbuka. Tolong dijelaskan nih Pak Menteri. Terima kasih. Baik, Pak sekalian, sampai November besok tidak boleh lagi ada memasukkan data baru. Tidak boleh ada. Tapi proses auditnya kan sampai November tidak bisa selesai. Sama perbaikan lain-lain. Maka proses data dan lain masuk sampai tahun depan. Tetapi meskipun sudah masuk, nanti dia masuk dalam afirmasi kategori tertentu, jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis akan di take down. Jika nanti auditnya mereka namanya tidak masuk dari nama yang dimaksud. Kira-kira gitu. Oke. Ya, sebenarnya Bapak sudah merumuskan di RUU ASN sangat baik, jadi saya kira itu bisa jadi. Iya, nanti kan ada kategori, Bapak Ibu sudah menyiapkan kategori penuh waktu dan paruh waktu, ya, sehingga masuk di situ. Masih ada pimpinan Pak Gaus. Ya. Halo langsung. Jadi siap pimpinan, karena ini memang ini Bapak lihat di atas nih banyak orang dan ini didengar oleh semua dari Sabang sampai Merauke Pak. Yang mereka inginkan adalah kenyamanan dia. Bahwa dia dijamin tidak akan di-PHK sampai dengan itu. Izin Pak Ketua, ya silakan Pak. Ya. Kami sudah mengeluarkan SE kepada seluruh kementerian lembaga, SE nomor 1527. Dengan SE ini, seluruh Pemda dan DPRD boleh menganggarkan di tahun 2024. Paralel dengan ini, sambil nunggu RUU ASN disahkan, PP-nya nanti kita buat. Sehingga dengan demikian, dengan SE kami sesungguhnya, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi untuk menganggarkan di dalam perencanaan bersama DPR yang sekarang sedang berlangsung. Kira-kira gitu. Ya, makasih Pak Menteri.
Dari statement pembicaraan antara Bapak Gaus Pardi, Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, maka kita bisa menjawab bagaimana status honorer 3.389 orang ini yang belum masuk di database BKN. Apakah di PHK? Apakah diangkat menjadi P3K? Atau apakah masuk di surat edaran Menpan RB yang disampaikan oleh Menpan tadi? Mari kita bahas. Bapak Gaus Pardi, Komisi 2 DPR RI bertanya memperjelas status honorer kepada Menpan RB. Pertanyaan pertama, sesuai PP 9 tahun 2018, honorer tidak ada lagi sejak 28 November 2023. Bagaimana sikap pemerintah dan DPR terhadap honorer ini? Dari pembicaraan tadi, Menpan menjawab, 1. Sampai November 2023 tidak ada lagi pemasukan data baru. Artinya pemasukan data baru ke database BKN. Kedua, audit data honorer akan terus dilakukan. Kita sama-sama tahu bahwa audit data honorer yang di database BKN dengan data yang didapat oleh Komisi 2 DPR RI yang belum masuk di database BKN 3,3 juta akan diaudit. Nomor 3, jika ditemukan data honorer yang tidak benar akan di take down. Artinya di take down akan di delete, akan dianulir data honorer tersebut. Pertanyaan yang kedua, Bapak Gaus Pardi menyampaikan bagaimana honorer ini dijamin kenyamanannya, tidak di PHK sampai 2024. Bapak Menpan menjawab, surat edaran Menpan RB nomor 1527 yang menginstruksikan seluruh Pemda DPRD boleh menganggarkan gaji honorer sampai 2024. Yang menarik di sini, surat edaran Menpan RB nomor 1527 yang disampaikan oleh Menpan tadi seolah-olah sudah bisa menjamin kenyamanan para tenaga honorer. Tenaga honorer yang mana? Apakah tenaga honorer yang ada di database BKN atau data honorer yang baru yang 3,3 juta yang belum masuk di database BKN? Mari kita lihat apa sebenarnya isi surat Menpan RB nomor 1527 ini. Inilah surat edaran Menpan RB yang disampaikan Menpan tadi nomor 1527. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Surat tersebut hanya 2 halaman. Kita perbesar. Inilah surat yang disampaikan oleh Menpan tadi nomor B1527 tahun 2023 tertanggal 25 Juli 2023. Hal status kedudukan ex-THK 2 dan tenaga non-ASN yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah di seluruh Indonesia. Berarti gubernur, bupati, wali kota, dan juga menteri. Inilah surat edaran Menpan tersebut. Sesuai PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa tanggal 28 November 2023 tidak ada lagi istilah honorer. Sehingga Menpan meminta seluruh instansi pusat maupun instansi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, PPK, pejabat pembina kepegawaian, yaitu gubernur, bupati, wali kota, menteri, menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk
pembiayaan tenaga non-ASN. Non-ASN seperti apa? Kita lanjutkan. Yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam database data BKN. Berarti poin A ini hanya berlaku untuk tenaga non-ASN yang ada di database BKN yang 2,3 juta. Tidak berlaku kepada data yang baru 3,3 juta honorer yang belum masuk database BKN. B. Dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. C. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Dari keterangan Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB serta pembahasan kita tadi, maka akan bisa kita dapat jawabannya. Bagaimana status honorer 3,3 juta orang yang belum masuk di database BKN? Apakah di PHK? Jawabannya belum jelas. Kenapa? Karena opini, janji pemerintah mengatakan tidak di PHK, tidak ada pengurangan pendapatan, tidak ada pembengkakan anggaran. Belum ada satupun regulasi yang menuju kepada honorer yang 3,3 juta orang ini yang sudah dibuat oleh Menpan RB. Masih mengambang. Kedua, apakah honorer yang 3,3 juta ini diangkat menjadi P3K? Jawabannya juga belum jelas. Belum ada satupun regulasi untuk mendukung akan diangkat menjadi P3K. Jawaban yang ketiga terhadap pertanyaan ini, apakah surat edaran Menpan RB nomor 1527 tadi dapat menjamin kenyamanan honorer, khususnya untuk gaji honorer 3,3 juta yang belum masuk di database BKN? Apakah sudah nyaman mereka? Jawabannya belum aman. Kenapa? Karena di poin A tadi disebutkan, karena di surat edaran Menpan nomor 1527 tadi, jaminan hanya ditujukan kepada honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN. Jumlahnya seperti apa? Inilah yang dijamin oleh pemerintah sekarang. Database BKN ada 2,3 juta. Bukan data yang baru tadi yang 3,3 juta tadi yang belum masuk di database BKN. Maka jawabannya gaji bahkan kenyamanan honorer yang 3,3 juta ini masih belum aman. Tapi tetap kita berharap pemerintah akan tetap memperhatikan seluruh honorer yang ada di Indonesia ini, sekitar 5,6 juta tenaga honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.